Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semangat terus ya belajarnya. Bertemu lagi dengan Bu Yuyo pada mata pelajaran matematika. Disimak dengan baik ya nak, simak dengan cermat. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu faktor prima, faktorisasi prima, KPK, dan FPB. Kita bahas satu persatu ya nak. Faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi, anak-anak harus ingat bilangan-bilangan yang termasuk bilangan prima terlebih dahulu. Bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kita akan menentukan faktor prima dengan cara pohon faktor. Disimak ya nak. Contoh, tentukan faktor prima dari 12. Ingat, untuk menentukan faktor, kita harus mengingat kembali bilangan prima. Bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Setelah itu kita tulis 12. 12 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Maka 12 dibagi 2 hasilnya 6. Karena 6 masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil, maka 6 dibagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya, karena 3 adalah bilangan prima, maka prosesnya selesai cukup sampai di sini. Jadi, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Pembahasan selanjutnya yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima dari bilangan tersebut, atau faktorisasi prima adalah perkalian semua faktor prima. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh, tentukan faktorisasi prima dari 20. Cara menentukan faktorisasi prima dengan cara pohon faktor. Untuk menentukan pohon faktor, anak-anak harus mengingat kembali bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sekarang kita buat pohon faktor dari 20. Ingat, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Kemudian 10 masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima yaitu 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Karena 5 adalah bilangan prima, maka prosesnya selesai. Jadi
Faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5, atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 5. Materi selanjutnya yaitu KPK dan FPB. KPK kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Untuk pengertiannya, KPK adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan atau lebih. Contoh, KPK dari 6 dan 8. Untuk mencari KPK berarti kita mencari kelipatan. Kelipatan dari 6 dan 8. Kelipatan dari 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Nah, jika anak-anak perhatikan, ini ada angka yang sama, di mana kelipatan persekutuan artinya sama. Maka kita lihat angka yang sama. Nah, ada 24 dan 48. Untuk KPK yang dicari angka terkecil berarti 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Kemudian FPB. FPB kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Untuk pengertiannya, FPB adalah bilangan terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih. Contoh, FPB dari 6 dan 8. Untuk mencari FPB berarti kita mencari faktor. Ingat, faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Selanjutnya, faktor dari 8. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Perhatikan, karena FPB merupakan faktor persekutuan dan persekutuan artinya sama, berarti kita cari angka yang sama. Di sini ada angka yang sama yaitu 1 dan 2. Kemudian karena FPB maka cari terbesar antara 1 dan 2. Yang terbesar adalah 2. Jadi FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Kita perhatikan contoh berikut. Tentukan KPK dan FPB dari 10 dan 16. Untuk menentukan KPK dan FPB, kita harus mengingat kembali bilangan prima. Kemudian kita tulis 10. 10 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Maka 10 dibagi 2 hasilnya 5. Karena 5 sudah bilangan prima, berarti kita bisa berhenti di sini. Selanjutnya 16 kita juga sama membaginya dengan bilangan prima terkecil 2, maka 16 dibagi 2 hasilnya 8. Kemudian 8 masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima, maka 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 juga masih bisa kita bagi lagi, maka 4 dibagi 2 hasilnya 2. Karena 2 sudah bilangan prima, berarti tidak perlu kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, kita tulis faktorisasi dari 10 dan 16. Faktorisasi dari 10 adalah 2 dikali 5.
Sedangkan faktorisasi dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Bisa kita tulis 2 pangkat 4. Kemudian setelah itu kita cari KPK. Untuk mencari KPK berarti kita cari angka yang sama dan pangkat terbesar. Kemudian angka yang tidak sama ditulis semua. Berarti KPK dari 10 dan 16 adalah 2 pangkat 4 dikali 5. 2 pangkat 4 adalah 16. Maka 16 dikali 5 hasilnya 80. Sekarang untuk mencari FPB berarti kita mencari faktor yang sama dan pangkat terkecil. Kemudian angka yang tidak sama tidak ditulis. Berarti FPB dari 10 dan 16 adalah 2. Tugas untuk hari ini, kerjakan soal-soal berikut ini. Soalnya ada 3. Pertama, tentukan faktor dari 18. Yang kedua, tentukan faktorisasi dari 24. Yang ketiga, tentukan KPK dan FPB dari 15 dan 40. Demikian pembelajaran hari ini, materi tentang faktor prima, faktorisasi prima, KPK, dan FPB. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mudah difahami dan bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.